kelompok 3 Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia dan siklus penggajian. Di kelompok 3 ini terdiri dari Christine, Raras, Tesalonika, Naldo, dan Dani. Berikut presentasi kami. Pengertian MSDM atau penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Selanjutnya adalah tugas yang lebih penting meliputi 1. Merekrut dan memperkerjakan karyawan baru, 2. Pelatihan, 3. Penugasan pekerjaan, 4. Kompensasi atau penggajian, 5. Evaluasi kinerja, 6. Mengeluarkan karyawan karena penghentian yang sukarela maupun tidak sukarela. Tugas 1 dan 6 dilakukan hanya sekali pada setiap pegawai. Sementara tugas 2 sampai 5 dijalankan berulang-ulang selama seorang pegawai bekerja untuk perusahaan tersebut. Pada kebanyakan perusahaan, keenam aktivitas ini dibagi ke dalam 2 sistem terpisah. Tugas di poin keempat, yaitu kompensasi pegawai, merupakan fungsi utama sistem penggajian. Slide berikutnya adalah sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Pada slide berikut, teman-teman bisa lihat untuk gambar terkait aktivitas HRM atau informasi tentang perekrutan, pemecatan, pemindahan, pelatihan, dan lain-lain. Dan pengumpulan informasi tentang penggunaan waktu karyawan terjadi setiap hari. Proses penggajian yang sebenarnya terjadi secara berkala karena sebagian besar organisasi karyawan dibayar secara mingguan, 2 mingguan, ataupun bulanan daripada setiap harinya. Selanjutnya adalah aktivitas siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Aktivitas pertama adalah memperbarui database induk penggajian. Melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, meliputi perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Selain itu, secara berkala data induk perlu diperbarui untuk menunjukkan perubahan-perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam memperbarui data induk. Ancaman yang pertama adalah perubahan-perubahan yang tak terotorisasi terhadap data induk penggajian. Perubahan yang tak terotorisasi atas data induk penggajian dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Yang kedua adalah pembaruan yang tidak akurat atas data induk penggajian. Ketidakakuratan dalam memperbarui data induk penggajian dapat menghasilkan kesalahan dalam pembayaran pegawai dan denda karena tidak membayarkan jumlah yang benar atas pajak penggajian kepada pemerintah. Lalu pengendalian yang diperlukan untuk mengatasi ancaman dalam memperbarui data induk, yang pertama adalah pemisahan tugas. Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia memperbarui data induk, tetapi hanya Departemen Penggajian yang menerbitkan dokumen-dokumen penggajian. Yang kedua adalah pengendalian integritas pengolahan data, dan yang ketiga adalah pemeriksaan teratur atas seluruh perubahan terhadap data penggajian induk. Aktivitas kedua dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian adalah validasi data, waktu, dan kehadiran. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Bagaimana data waktu dan kehadiran pegawai dikumpulkan secara berbeda bergantung pada status bayaran pegawai. Ada 2 cara untuk menentukan penggajian pegawai. Yang pertama adalah kartu waktu atau time card, yaitu dokumen untuk mencatat kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Time card ini digunakan untuk para pegawai yang dibayar berdasarkan jam. Yang kedua adalah lembar waktu atau timesheet,
yaitu sebuah layar entry data atau dokumen kertas yang digunakan oleh para profesional untuk mencatat lamanya waktu yang dihabiskan dalam melakukan berbagai tugas untuk klien-klien tertentu. Timesheet ini digunakan untuk menentukan biaya dan secara akurat menagihkan kepada para kliennya. Slide selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam memvalidasi data waktu dan kehadiran. Ancaman utama dalam hal ini adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Ketidakakuratan dalam catatan waktu dan kehadiran dapat mengakibatkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan laporan biaya tenaga kerja yang keliru. Selain itu, ketidakakuratan dapat menurunkan semangat kerja pegawai atau mengakibatkan gaji jasa tenaga kerja yang tak terbayarkan. Untuk mengatasi ancaman ini, dapat dilakukan beberapa pengandalian. Yang pertama, otomatisasi data sumber untuk tangkapan data. Otomatisasi data sumber dapat mengurangi risiko kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengumpulan data waktu dan kehadiran. Yang kedua adalah pemisah tugas, dan yang ketiga adalah pengawasan. Masuk ke siklus penggajian, langkah-langkah yang perlu diambil yaitu yang pertama memperbaharui database payroll master. Kemudian yang kedua, memvalidasi data waktu dan kehadiran setiap pegawai. Yang ketiga, menyiapkan penggajian. Yang keempat, pencairan penggajian. Dan terakhir, menghitung dan berbagi keuntungan pajak dan pengurangan pegawai. Untuk memperbaharui database payroll master itu sendiri, prosesnya yang dilakukan pertama yaitu dari Departemen HRM memperbaharui database master penggajian. Kemudian, Departemen Penggajian memperbaharui informasi tentang tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya. Nah, ancaman dan pengendalian yang dilakukan itu perubahan tidak sah pada data payroll master, kemudian pembaharuan data master penggajian yang tidak akurat. Untuk validasi waktu dan data kehadiran, proses yang dilakukan yaitu menggunakan tiket waktu kerja untuk mencatat data terperinci. Ancaman dan pengendaliannya yaitu data waktu dan kehadiran yang tidak akurat, kemudian ketidakakuratan dapat merusak moral karyawan. Nah, untuk menyiapkan penggajian sendiri, berikut ada contoh bagan alur pemrosesan batch penggajian. Nah, di bagian atas 4 sistem yaitu penggajian, terus utang, operasi komputer, dan hasil. Ya, alurnya itu dari penggajian dan utang masuk ke sistem operasi komputernya. Nah, hingga ke kasir yang mengeluarkan output berupa cek gaji kepada pegawai serta pajak gaji dan pembayaran lain kepada badan pemerintah dan lainnya. Slide selanjutnya mengenai proses ancaman dan pengendalian dalam menyiapkan penggajian. Dalam prosesnya yaitu pertama menyiapkan gaji, menyiapkan laporan laba rugi, mencantumkan jumlah gaji kotor, potongan dan pembayaran bersih periode saat ini, dan total year to date untuk setiap kategori. Kemudian ancaman dalam menyiapkan penggajian yaitu kompleksitas pemrosesan penggajian, terutama berbagai persyaratan hukum pajak, catatan biaya penggajian yang salah, dan laporan. Kemudian pengendalian untuk mengatasi ancamannya adalah yang pertama batch total, yang kedua cross-footing the payroll register, dan yang ketiga adalah rekening clearing penggajian. Kemudian dalam pencairan penggajian dapat dilakukan menggunakan cek, setoran langsung, atau pembayaran tunai. Proses penggajian. Yang pertama, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar panggilan. Yang kedua, kasir menyiapkan dan menandatangani sebuah cek atau mengajukan transaksi elektronik funds transfer atau EFT. Di sini, voucher pencairan disiapkan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening umum perusahaan ke rekening bank penggajian. Yang ketiga, setoran langsung untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan penggajian. Nah, setoran langsung adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan penggajian. Ada beberapa karyawan yang gajinya dilakukan melalui setoran langsung. Untuk setoran langsung ini,
umumnya menerima salinan gaji yang menunjukkan jumlah disetorkan bersama dengan menunjukkan laporan laba dan rugi. Yang keempat, menghapus biaya pembelian, pemrosesan, dan pendistribusian cek kertas atau penghematan. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman besar lainnya dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, atau penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Sehingga hal ini dapat menimbulkan peningkatan biaya dan hilangnya kas. Maka dari itu, diterapkan pengendalian yang dapat mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama, akses terhadap cek gaji kosong dan terhadap mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Yang kedua, seluruh cek penggajian harus berurutan diberi nomor sebelumnya dan secara periodik diperhitungkan. Yang ketiga, kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang benar. Yang keempat, sebagai tambahan, cek penggajian tidak boleh ditarik melalui rekening bank umum organisasi. Sebagai gantinya untuk tujuan pengendalian, sebuah rekening bank penggajian yang terpisah harus digunakan. Selanjutnya, menghitung dan membeli keuntungan, pajak, dan pengurangan karyawan sukarela. Proses yang pertama, pengusaha harus membayar pajak jaminan sosial sebagai tambahan dari jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Yang kedua, pemberi kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana lain yang dipotong dari gaji karyawan dihitung dengan benar dan dikirimkan tepat waktu ke entitas yang sesuai. Yang ketiga, banyak pemberi kerja juga menawarkan program tunjangan yang fleksibel kepada karyawannya. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dalam aktivitas ini adalah kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan, pembayaran yang tidak tepat waktu, atau kesalahan dalam pembayaran tersebut. Selanjutnya, opsi outsourcing, biro layanan penggajian dan organisasi pengusaha profesional. Pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Biro jasa pengajian memelihara file induk untuk setiap klien dan melakukan aktivitas pemrosesan penggajian. Selanjutnya, biro layanan penggajian sangat menarik bagi bisnis kecil dan menengah karena alasan berikut. Yang pertama, mengurangi biaya. Biro jasa penggajian memanfaatkan skala ekonomi terkait dengan menyiapkan cek gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Mereka dapat membebankan biaya yang biasanya lebih rendah dari biaya untuk melakukan penggajian di dalam perusahaannya. Selanjutnya, manfaat yang lebih luas, menyertakan biaya atas proses administrasi manfaat untuk seluruh kliennya. Akibatnya, memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk meminta jangkauan manfaat sama luasnya dengan yang biasanya disediakan BO untuk perusahaan besar. Yang ketiga, mengosongkan sumber daya komputer. Sebuah biro jasa penggajian mengeliminasi satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi. Sumber daya komputer yang bebas tersebut kemudian dapat digunakan di area lain seperti entry pesanan penjualan.